Shalom, sahabat embun surga. Salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Embun surga pagi ini mengambil tema menikah vs bercerai. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan, ada janji suci, janji pernikahan, ada juga pesta menyambut pernikahan yang bahagia. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan di dalam ikatan janji suci pernikahan. Bahagia pada awal pernikahan hanya ada rasa nikmat dan manis madu pernikahan, karena sepasang sejoli saling mencintai yang kemudian telah dipasangkan oleh Tuhan untuk membentuk satu keluarga baru. Seiring dengan waktu, apa yang terjadi di tengah gelombang samudra pernikahan mereka? Saudaraku, ada yang mengamuk di tengah-tengah keluarga yang awalnya romantis serta harmonis. Mereka sudah dikaruniai anak-anak yang manis. Suatu ketika ada petir dahsyat menyambar pernikahan pasangan ini, saudaraku. Dekat, sang istri berkata, "I want divorce, saya mau bercerai." Tak disambar petir, si suami kaget serta berkata, "Apakah kamu mabuk?" Kita saksikan di trailer movie. Oke. Well, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca Markus 10 ayat 2 sampai 9. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudaraku, itulah firman Tuhan Yesus sendiri. Tapi pada kenyataannya banyak pasangan Kristen yang bercerai. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita buka dalam Maleakhi 2 ayat 16. "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam."
maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan sangat membenci perceraian, saudaraku. Firman-Nya sangat jelas. Firman-Nya menegaskan, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Pengkhianatan dalam hubungan suami istri ini yang menjadi sumber dari perceraian. Maka jangan berkhianat. Suami jangan berkhianat kepada istri, istri jangan berkhianat kepada suamimu. Binalah keluarga dengan takut Tuhan, pasti keluargamu akan dipelihara Tuhan. Saudaraku, pasti Anda bertanya, Ibu, lalu bagaimana dengan pasangan-pasangan yang telah bercerai? Oke, kita buka di dalam Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Firman Tuhan Yesus sangat jelas dan tegas. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Lanjut, 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudaraku, Rasul Paulus juga memberi nasihat, jika orang bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai lagi atau rujuk lagi dengan suaminya. Seorang istri dan seorang suami yang takut Tuhan tentulah tidak akan bercerai dengan alasan apapun. Jelas ya saudaraku, bahwa firman Tuhan sangat-sangat jelas bahwa Tuhan pada awalnya sangat membenci perceraian. Tapi apabila perceraian itu terjadi, itu tanggung jawab masing-masing, karena Tuhan sudah berfirman dan firman-Nya sangat tegas, sangat jelas. Kiranya Tuhan Yesus tetap terlibat di dalam pernikahan saudara, kiranya Roh Kudus Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah keluarga saudara menjadi happy family. Tidak ada perceraian. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati pernikahan saudara. Saya Pastor Lydia Jamestar. I love you dear.